Di dunia kerja, tak semua orang dinilai dari hati. Kadang, orang yang paling kau hina, justru yang sedang mengujimu. Jangan ganggu kerjaan orang penting, Pak OB. Duh, bau pelnya aja bikin pusing. Mereka tak tahu. Pria sederhana itu bukan OB biasa, tapi seseorang yang memegang seluruh nasib kantor ini di tangannya. Dan 1 bulan kemudian, semua yang dulu menghina bersujud di depan pria yang mereka remehkan. Inilah kisah tentang kesombongan, ujian hati, dan penyesalan yang datang terlambat. Sebelum kita lanjut ke kisah yang penuh makna ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini ya, supaya semakin banyak orang yang belajar bahwa jangan pernah meremehkan siapapun, sekecil apapun mereka terlihat. Karena kadang, orang yang tampak biasa justru punya hati luar biasa dan bisa mengubah segalanya hanya dengan diam. Yuk, kita mulai ceritanya. Di sebuah perusahaan besar bernama PT Maju Sentosa, suasana pagi itu tampak sibuk. Karyawan lalu lalang dengan kemeja putih, jas rapi, dan parfum mahal yang menyengat. Di balik dinding kaca dan meja-meja elegan, terlihat wajah-wajah ambisius mengejar target dan penghargaan. Namun, di sudut ruangan paling ujung, ada satu sosok yang tampak berbeda. Seorang pria sederhana dengan seragam biru lusuh dan sepatu yang sudah menipis solnya. Namanya Pak Budi, 45 tahun. Baru seminggu bekerja sebagai office boy di sana. Ia datang paling pagi, pulang paling sore. Tangannya kasar karena kerja keras, tapi senyumnya selalu tulus. Setiap pagi, ia menyapa sopan. "Selamat pagi, Mbak Rani, semoga harinya menyenangkan." Tapi Rani, sekretaris cantik nan sombong, hanya melirik sinis, lalu berlalu begitu saja. Pak, hati-hati kalau jalan, jangan bikin lantai licin ya. Ini kantor, bukan pasar." Suara Rani menggema ke seluruh ruangan. Beberapa rekan kerjanya ikut menertawakan. "Haha, iya, nanti sepatu mahal kita kotor. Loh, OB baru ya? Wah, kelihatannya lugu banget." Pak Budi hanya diam. Ia menunduk, menahan perih di dada. Tapi senyum kecilnya tetap terukir di wajah. Ia sudah terbiasa dihina. Dulu, di tempat kerjanya yang lama pun ia sering diperlakukan rendah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia memilih diam bukan karena takut, tapi karena sedang mengamati. Hari-hari berlalu. Setiap pagi, Pak Budi datang membawa termos kopi dan roti untuk satpam. Ia membantu resepsionis tanpa diminta, bahkan membersihkan tumpahan kopi di meja rapat yang bukan tanggung jawabnya. Namun tetap saja, tak ada yang menghargai. Suatu siang, saat semua sedang sibuk rapat, Pak Budi membawa tumpukan air pel ke ruang lobi. Tanpa sengaja, Rani lewat terburu-buru sambil membawa dokumen. Sepatunya yang tinggi menginjak genangan air yang belum kering. Duh, sepatu baruku jadi basah. Rani menatap Pak Budi dengan marah. "Pak, Bapak nggak becus kerja ya? Dasar OB tua. Saya bisa jatuh tahu." Seluruh kantor menoleh. Beberapa tertawa pelan. Pak Budi buru-buru menunduk dan berkata lembut. "Maaf ya, Mbak, saya nggak sengaja. Saya pel lagi, biar kering." Tapi Rani justru membuang muka dan menutup hidung. "Duh, bau pel murah banget. Bikin mual." Tawa kecil kembali terdengar. Dan di antara tawa itu, hanya satu orang yang menatap Pak Budi dengan iba. Sinta, staf HRD muda yang hatinya lembut. Ia menghampiri pelan dan berkata lirih. "Sudah, Pak, biarkan saja. Mereka memang suka begitu. Saya tahu Bapak kerja keras kok." Pak Budi tersenyum. "Enggak apa-apa, Mbak. Saya sudah biasa direndahkan. Yang penting, saya tahu niat saya baik." Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna. Tak ada yang tahu, pria sederhana itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar status sebagai OB. Ia sedang menguji. Menguji siapa yang punya hati, dan siapa yang hanya pandai berbicara. Dan hari itu, tanpa ada yang menyadari, Pak Budi menatap seluruh ruangan dengan pandangan tenang. Seolah mencatat satu persatu orang yang menertawakannya. Mereka pikir,
mereka sedang menghina orang kecil. Tapi sesungguhnya, mereka sedang menulis kisah penyesalan mereka sendiri. Siang itu, suasana kantor lebih ramai dari biasanya. Hari ini adalah hari penting. Seluruh karyawan akan mengikuti rapat besar bersama direktur utama. Rapat yang menentukan nasib perusahaan untuk proyek besar mendatang. Semua karyawan bersiap di ruang meeting. Rani sibuk menata berkas. Andi sedang berlatih presentasi dengan suara lantang. Sementara Pak Budi diminta membersihkan ruangan sebelum rapat dimulai. Ia bekerja cepat, mengelap meja satu persatu, memoles kaca hingga mengilap. Keringat menetes dari dahinya, tapi senyumnya tak pernah hilang. "Pak, cepetan ya, jangan lambat. Nanti kalau bos datang lihat kotor, saya bisa kena semprot," kata Rani ketus, tanpa sedikit pun menatap wajahnya. "Iya, Mbak. Sedikit lagi selesai," jawab Pak Budi pelan, tetap sopan meski nadanya mulai lelah. Tapi nasib berkata lain. Saat Pak Budi memindahkan ember berisi air pel, kakinya tersandung kabel presentasi yang menjulur ke lantai. Air pun tumpah ke bawah meja, membasahi sebagian karpet. Sekejap ruangan menjadi hening. Semua mata menatap ke arahnya. Rani langsung berteriak keras. "Ya ampun, Pak! Bapak ini gimana sih? Airnya tumpah ke kabel presentasi. Kalau alatnya rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Dasar obeng gak becus." Andi berdiri dengan wajah kesal. "Wah, ini sih parah. Kita mau rapat penting malah diganggu beginian. Udah tua, tapi kerja kayak anak baru. Ngerti nggak, Pak?" Beberapa karyawan tertawa pelan, menutupi mulut sambil berbisik-bisik. "Duh, bisa-bisanya bikin masalah di depan direktur. Makanya, perusahaan harus pilih hobe yang muda, bukan kayak gini." Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menusuk seperti pisau. Tapi Pak Budi tetap diam. Ia tahu, membalas hanya akan menambah luka. Ia menatap karpet yang basah, lalu mengambil kain pel dengan tangan gemetar. "Maaf ya, Mbak, saya bersihkan lagi," katanya pelan, hampir tak terdengar. Namun Rani justru mendorong ember itu dengan kesal. "Udah, minggir sana. Saya nggak mau kamu bikin rusak lagi alat kantor. Dasar nggak tahu diri, udah dikasih kerjaan aja masih bikin repot." Tak ada yang membelanya. Semua hanya menonton, seolah penghinaan itu adalah tontonan hiburan. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Direktur masuk, menatap semua orang dengan heran. "Ada apa ini? Kenapa ribut?" Rani buru-buru tersenyum manis. "Maaf, Pak. Cuma obenya ceroboh. Airnya tumpah." Direktur mengangguk dingin, lalu duduk tanpa berkata banyak. Tapi tatapannya sempat singgah ke wajah Pak Budi. Wajah yang tampak pasrah, namun menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Pak Budi menunduk dalam-dalam. Air matanya hampir jatuh, tapi ia cepat-cepat menghapusnya dengan tangan kotor. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan saya. Jangan biarkan saya membalas dengan marah. Cukup tunjukkan pada mereka siapa yang benar-benar punya hati." Beberapa menit kemudian, rapat berjalan seperti biasa. Tapi di sudut ruangan, Pak Budi masih jongkok, membersihkan air yang tersisa dengan pel usang. Tak ada yang menoleh ke arahnya. Seolah ia tidak ada. Namun di balik ketenangan itu, Pak Budi menyimpan satu hal, pengamatan yang tajam. Ia mengingat satu persatu wajah yang menertawakannya hari ini. Rani, Andi, bahkan direktur yang hanya diam. Karena suatu hari nanti, mereka semua akan belajar arti dari kata rendah hati. Mereka tak tahu, pria yang mereka hina siang itu adalah orang yang kelak akan membuat mereka semua berlutut meminta maaf. Beberapa hari setelah kejadian rapat besar itu, suasana kantor tampak tidak biasa. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Ekspresi tegang terlihat di wajah para pegawai. Sore itu, kabar mengejutkan menyebar cepat. Uang perusahaan senilai 50 juta rupiah hilang dari laci keuangan. Rani, yang kebetulan bagian administrasi, langsung panik. Ia berlari ke ruang direksi sambil membawa kunci lemari. "Pak, uangnya hilang. 50 juta di laci saya nggak ada."
Padahal semalam masih saya kunci sendiri. Direktur terkejut, karyawan lain berkumpul. Semua mulai saling bertanya-tanya. Andi, kepala divisi marketing, langsung membuka suara. Kemarin siapa aja yang masuk ke ruang keuangan? Rani cepat menjawab dengan nada tinggi. Cuma OB baru itu, Pak Budi. Dia yang bersih-bersih di ruangan saya kemarin sore. Setelah dia keluar, laci masih saya kunci. Besoknya, uangnya hilang. Andi menimpali dengan nada tajam. Udah jelaslah itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Orang kayak dia, mana bisa dipercaya. Baru kerja juga udah cari kesempatan. Karyawan lain mulai berbisik-bisik. Mungkin benar ya, dia kan baru, nggak ada yang tahu latar belakangnya. Iya, lagian OB kok bawa tas gede tiap hari. Jangan-jangan. Kata-kata mereka berhamburan seperti anak panah. Menusuk hati yang bahkan belum sempat membela diri. Tak lama kemudian, HRD memanggil Pak Budi ke ruangan tengah. Semua karyawan menatap tajam saat ia masuk. Langkahnya pelan, tapi wajahnya tetap tenang. Pak Budi, kata Rani dengan nada sinis. Bapak tahu kan, ada uang hilang 50 juta di kantor? Jangan bilang Bapak nggak tahu apa-apa. Pak Budi menatap lembut, suaranya pelan tapi mantap. Saya tahu, Mbak. Tapi saya tidak ambil. Saya memang bersih-bersih di sana, tapi tangan saya nggak sampai ke hal-hal begitu. Saya datang ke sini untuk kerja, bukan untuk mencuri. Andi menyahut kasar. Ah, sudahlah, Pak. Jangan pura-pura suci. Orang jujur nggak bakal diam aja pas dituduh. Pasti berani tunjukin bukti. Tapi Pak Budi tetap diam. Ia menatap mereka satu persatu. Tidak dengan marah, tapi dengan mata yang lembut, mata yang sudah kenyang akan penghinaan hidup. Kalau saya memang salah, katanya perlahan. Saya siap tanggung jawab. Tapi kalau saya benar, Tuhan yang akan bela saya. Suasana hening sesaat. Tapi Rani menatap dengan tatapan jijik. Sudahlah, Pak. Saya nggak mau dengar alasan. Saya laporkan ke HRD. Biar tahu rasa. Beberapa menit kemudian, HRD mengumumkan keputusan cepat. Karena tidak ada bukti siapa pelakunya, namun Pak Budi adalah satu-satunya orang luar yang masuk ke ruang keuangan, maka keputusan diambil. Pak Budi dinyatakan bersalah dan harus dipecat. Rani menatap puas. Nah, biar jadi pelajaran. Lain kali kalau mau nyolong, pikir dulu tempatnya. Tawa kecil terdengar di sudut ruangan. Tapi hanya sebentar, sebelum suasana berubah menjadi pilu. Pak Budi menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Ia hanya berkata pelan. Kalau memang itu keputusan kantor, saya terima. Tapi satu hal yang saya titip, jangan buru-buru menuduh seseorang. Sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Ia menatap mereka dengan tenang, lalu melepas pin nama di dadanya. Tangannya gemetar saat menyerahkan seragam biru yang sudah menemaninya selama seminggu. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya lagi. Ia hanya menunduk, mengambil tas lusuhnya, dan melangkah pergi. Diiringi tatapan sinis dari orang-orang yang pernah ia bantu bersih-bersih setiap pagi. Rani menatapnya dengan angkuh. Keluar sana. Jangan bikin malu perusahaan. Pak Budi berhenti di ambang pintu. Menoleh sebentar, menatap semua yang ada di ruangan itu. Saya memang cuma OB, katanya dengan suara bergetar. Tapi saya belajar satu hal. Yang rendah hati belum tentu rendah derajat. Dan yang tinggi jabatan, belum tentu tinggi hati. Ia melangkah pergi. Setiap langkahnya meninggalkan gema kecil di lantai marmer. Tak ada yang berani menatap lama. Karena entah mengapa, ada rasa bersalah yang mulai tumbuh di hati mereka. Dan saat pintu itu tertutup di belakangnya, tak ada yang tahu bahwa langkah sederhana itu adalah awal dari perubahan besar bagi seluruh kantor ini. Ujian kejujuran telah dimulai. Tapi bukan untuk Pak Budi, melainkan untuk mereka yang menuduhnya. Sejak kepergian Pak Budi, suasana kantor PT Maju Sentosa tak lagi sama. Dulu, setiap pagi selalu terdengar suara pel yang bergesekan dengan lantai. Aroma sabun pembersih yang lembut. Dan sapaan hangat dari seorang pria sederhana yang selalu berkata, "Selamat pagi semuanya." Kini,
Semua itu hilang. Lantai kantor tampak kusam, debu menempel di meja. Dan tempat sampah sering dibiarkan menumpuk berhari-hari. Rani mengeluh hampir setiap pagi. Duh, kenapa si HRD belum juga rekrut tobe baru? Kantor jadi jorok banget. Sepatu mahal saya sampai kotor begini. Andi menimpali dengan nada kesal. Iya, tapi OB sekarang susah dicari. Nggak ada yang tahan kerja di sini, katanya stafnya terlalu galak. Beberapa pegawai hanya tertawa kecil. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang berbeda. Suasana kantor kini terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena tak ada lagi ketulusan yang menyelimuti tempat itu. Kadang, kita baru sadar nilai seseorang. Justru setelah ia tak lagi ada. Hari-hari berlalu. Setiap orang mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi entah mengapa, sejak Pak Budi dipecat, banyak masalah muncul di kantor. Salah kirim dokumen, data keuangan sering kacau. Klien besar tiba-tiba membatalkan kerjasama. Bahkan direktur pun mulai tampak murung. Saya nggak ngerti kenapa belakangan ini kerjaan kita berantakan begini. Semua orang tegang, nggak ada kekompakan, katanya saat rapat. Rani menunduk. Untuk pertama kalinya, wajah angkuhnya tampak lelah. Mungkin, cuma kebetulan, Pak. Jawabnya pelan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu. Ada sesuatu yang tidak beres sejak mereka menyingkirkan Pak Budi. Suatu pagi, HRD menerima email dari alamat asing. Isinya singkat, tapi mengguncang semua orang. Perusahaan Anda akan diakuisisi oleh investor besar bulan depan. Mohon siapkan dokumen dan laporan lengkap. Semua orang heboh. Andi langsung berlari ke ruangan Rani. Ran, kamu udah dengar? Akan ada investor baru. Katanya, perusahaan kita bakal dibeli. Rani terkejut. Hah? Investor baru? Siapa? Dari mana? HRD mencoba mencari tahu, tapi tak ada data. Investor itu misterius, tidak menyebutkan nama. Tidak ada foto, bahkan tanda tangan pun tidak. Namun, ia menyertakan satu kalimat di akhir surat. Saya ingin datang langsung ke kantor. Tepat 1 bulan setelah tanggal kepergian seorang karyawan bernama Budi. Ruangan mendadak hening. Semua saling menatap. Nama itu seperti hantaman keras bagi mereka. Budi? OB itu? Bisik salah satu staf. Apa hubungannya investor besar sama dia? Rani berusaha menertawakan. Nggak mungkinlah. OB mana bisa kenal investor besar? Pasti kebetulan namanya sama. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa gelisah yang ia sendiri tak mengerti. Sejak hari itu, kantor seolah menahan napas. Semua sibuk menyiapkan laporan, membersihkan ruangan, bahkan mengganti karpet baru, sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Rani bahkan memerintah staf untuk membeli bunga segar agar ruangan tampak lebih mewah. Investor besar harus lihat kalau perusahaan kita rapi. Jangan sampai malu, katanya dengan nada tinggi, tapi wajahnya tegang. Hari demi hari berlalu. Kalender di dinding terus berganti. Hingga akhirnya, tanggal yang ditunggu pun tiba. Tanggal 1 bulan berikutnya, kabar besar itu datang. Investor misterius benar-benar akan datang hari ini. Semua orang sibuk. Direktur memeriksa ulang dokumen, Andi berdandan rapi. Rani bahkan menyemprotkan parfum mahalnya berkali-kali. Namun di balik semua kesibukan itu, tak ada satupun yang tahu. Siapa sebenarnya investor itu? Siapa dia? Mengapa ia memilih tanggal yang sama dengan hari pemecatan Pak Budi? Dan, apa yang sebenarnya akan terjadi hari ini? Tak ada yang tahu. Bahwa dalam beberapa menit ke depan, mereka akan melihat seseorang yang paling tidak mereka sangka. Siang itu, suasana kantor PT Maju Sentosa begitu sibuk dan penuh kegelisahan. Semua pegawai mondar-mandir, memperbaiki meja, menata berkas. Bahkan mengganti air dispenser yang kosong sejak kemarin. Andi terlihat memeriksa jasnya di pantulan kaca lift. Rambut gue udah oke belum, Ran? Investor besar nih, jangan sampai salah kesan pertama. Rani hanya mengangguk cepat sambil memoles lipstik. Pokoknya kita harus tampil sempurna. Investor ini katanya tajir banget.
Dan bisa aja jadi penyelamat perusahaan kita. Direktur berdiri di depan ruang rapat, menatap jam tangannya berkali-kali. Jam 10 tepat katanya datang. Semua siap, ya? Semua menjawab serempak. Siap, Pak. Detik berganti menit. Dan tepat pukul 10. Ting! Suara lift berbunyi. Pintu lift perlahan terbuka. Asap tipis dari pendingin ruangan menyebar keluar. Dan dari dalam muncul seorang pria berjas hitam elegan. Memakai kacamata hitam, sepatu mengilap, dan senyum tenang yang berwibawa. Langkahnya pelan tapi pasti. Suasana kantor mendadak hening. Hanya terdengar suara langkah sepatunya yang menggema di lantai marmer. Semua karyawan langsung berdiri dan memberi hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di PT Maju Sentosa. Ucap direktur dengan nada sopan dan sedikit gugup. Pria itu mengangguk kecil. Pagi. Maaf, saya agak telat. Ada sedikit urusan di luar kota. Ia menatap sekeliling ruangan, memperhatikan wajah demi wajah. Beberapa karyawan menunduk, merasa tak pantas menatapnya langsung. Rani, yang biasanya cerewet, kini berdiri kaku di samping Andi. Wah, bener-bener berwibawa banget ya orangnya. Bisiknya pelan, berusaha tersenyum sopan. Hingga akhirnya, pria itu berhenti tepat di tengah ruangan. Ia memandang meja kerja, papan nama direktur, lalu berbalik menghadap semua karyawan. Perlahan, ia membuka kacamata hitamnya. Senyumnya merekah lembut, namun tajam di mata yang menatap. Kalian gak ingat saya? Semua terdiam. Hening. Bahkan suara AC pun terasa begitu keras di telinga. Rani mengerutkan dahi, mencoba mengingat. Andi melangkah maju, menatap wajah pria itu lebih dekat. Dan seketika, matanya membulat lebar. Pak Budi? Rani spontan menutup mulutnya dengan tangan. Enggak mungkin, itu OB yang dulu dipecat. Tapi kok? Direktur tertegun, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pak Budi, Anda, investor yang selama ini kami tunggu. Pak Budi tersenyum. Iya, Pak. Saya Budi. Dulu kalian panggil saya OB. Orang yang kalian hina, kalian usir tanpa bukti. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan. Menyentuh meja yang dulu sering ia bersihkan dengan penuh hati-hati. Saya datang ke sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk melihat siapa saja yang masih punya hati. Rani mulai menangis pelan. Ia teringat setiap kata kasarnya, setiap tawa ejekannya. Andi menunduk dalam, wajahnya memerah penuh malu. Kami nggak tahu, Pak, kami pikir Anda hanya OB biasa. Potong Pak Budi dengan suara lembut namun menusuk. Iya, dan kalian benar, saya memang OB, waktu itu. Tapi saya juga pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Direktur hampir jatuh terduduk. Tidak mungkin. Anda, pemiliknya. Pak Budi mengangguk pelan. Saya hanya ingin tahu, siapa yang benar-benar bekerja dengan jujur dan rendah hati. Tapi yang saya temukan, justru kebanggaan palsu dan penghinaan pada orang kecil. Ruangan itu berubah menjadi lautan penyesalan. Tak ada lagi suara tawa, tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah dan air mata. Rani berlutut sambil menangis. Pak, maafkan saya terlalu sombong. Saya nggak tahu siapa Bapak sebenarnya. Andi menunduk, suaranya bergetar. Kami salah, Pak. Kami sudah memperlakukan Anda dengan buruk. Kami menyesal. Pak Budi menarik napas panjang. Saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi ingatlah, jangan pernah menilai orang dari seragamnya. Karena ketulusan tidak butuh pakaian mahal untuk terlihat. Ia kemudian menatap seluruh karyawan. Mulai hari ini, saya yang akan memimpin PT Maju Sentosa. Tapi saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin tempat ini menjadi kantor yang menghargai setiap orang, tanpa pandang jabatan. Hari itu, semua orang bersujud, menangis. Memohon maaf pada pria yang dulu mereka hina habis-habisan. Dan di antara isak tangis itu, mereka baru sadar. Kesombongan hanya membuat seseorang buta. Buta terhadap kebaikan yang sederhana. Setelah keheningan panjang itu,
Tak ada satupun yang berani berbicara. Ruangan megah itu kini terasa begitu kecil. Seolah setiap dindingnya ikut menyaksikan kesombongan mereka di masa lalu. Rani berdiri gemetar, lalu jatuh berlutut di depan Pak Budi. Air matanya menetes deras, membasahi lantai yang dulu sering ia hina karena bau pel murah. "Pak, saya minta maaf, Pak." Suaranya bergetar, penuh sesal. "Saya nggak tahu kalau Bapak adalah pemilik perusahaan ini. Saya dulu keterlaluan, saya menghina, menertawakan Bapak." Pak Budi menatapnya lembut, tidak dengan kemarahan, tapi dengan kasih. Ia kemudian menunduk, membantu Rani berdiri. "Tidak apa-apa, Rani. Saya memang datang ke sini bukan untuk dilayani, tapi untuk melihat siapa yang benar-benar bekerja dengan hati, dan siapa yang mudah merendahkan orang lain hanya karena jabatan." Andi, kepala divisi marketing yang dulu suka menertawakan Pak Budi, kini menunduk dalam. Tangannya gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. Kami salah, Pak. Kami terlalu sombong. Kami lupa kalau setiap orang punya nilai yang nggak bisa diukur dari pakaian atau pekerjaan." Air mata jatuh di pipinya. Seluruh ruangan tertunduk. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan. Beberapa karyawan wanita ikut menangis pelan. Seorang satpam yang dulu diam saja saat Pak Budi dihina, kini menatap lantai dan berbisik pelan. "Maafkan saya juga, Pak. Saya tahu waktu itu mereka keterlaluan, tapi saya cuma diam. Saya pengecut." Pak Budi menatap mereka satu persatu. Wajahnya teduh, tanpa sedikit pun kemarahan. "Saya tidak ingin kalian merasa kecil di hadapan saya. Tapi saya ingin kalian belajar bahwa tidak ada orang yang hina karena pekerjaannya. Yang membuat hina adalah hati yang sombong dan suka merendahkan orang lain." Kata-kata itu menusuk ke hati setiap orang di ruangan itu. Rani menangis semakin keras, memegang dadanya, seolah menahan sesak yang selama ini ia abaikan. "Saya ingat, Pak," ucapnya terbata. "Dulu Bapak selalu menyapa kami setiap pagi, tapi kami malah pura-pura nggak dengar. Saya kira waktu itu saya hebat karena jadi sekretaris direktur. Tapi ternyata, saya cuma orang kecil, yang kehilangan hati nurani." Pak Budi tersenyum kecil. "Setiap orang bisa berubah, Rani. Yang penting, mau mengakui kesalahan dan memperbaikinya." Direktur pun akhirnya menunduk dalam-dalam. Ia melepaskan jasnya, lalu perlahan berlutut di depan Pak Budi. "Pak Budi, saya juga minta maaf. Saya seharusnya menyelidiki lebih dalam waktu itu, bukan langsung percaya tuduhan tanpa bukti. Saya malu sebagai pemimpin, karena saya gagal bersikap adil." Pak Budi menepuk pundaknya dengan lembut. "Bapak tidak perlu merasa malu. Kadang, Tuhan mengizinkan kita jatuh, agar kita belajar untuk lebih rendah hati." Dan saat itu juga, satu persatu karyawan mulai menunduk. Ada yang berlutut, ada yang menangis, ada pula yang hanya menatap lantai dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan kami, Pak. Kami menyesal, Pak. Kami berjanji nggak akan menilai orang dari penampilannya lagi." Suara isak tangis memenuhi ruangan. Pak Budi berdiri di tengah-tengah mereka, menatap semuanya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalian tidak perlu bersujud pada saya," katanya lembut. "Kalau ingin bersujud, bersujudlah kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang berhak meninggikan dan merendahkan seseorang." "Mulai hari ini," lanjut Pak Budi, "saya ingin kantor ini jadi tempat di mana setiap orang dihargai, sekecil apapun perannya. Karena tanpa hati yang tulus, perusahaan sebesar apapun tidak akan pernah bertahan lama." Semua mengangguk sambil menyeka air mata. Rani menatap Pak Budi dengan senyum tipis di tengah tangisnya. "Terima kasih, Pak, sudah mengajarkan kami arti menghargai manusia." Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Kantor yang dulu penuh kesombongan dan gengsi, kini berubah menjadi tempat yang penuh empati dan saling menghargai. Semua orang sadar bahwa di balik seragam sederhana, bisa jadi tersembunyi hati yang jauh lebih mulia dari mereka yang berpakaian mewah. Hari itu, seluruh karyawan berkumpul di aula utama PT Maju Sentosa. Tidak ada tawa berlebihan, tidak ada suara angkuh seperti dulu. Hanya ada keheningan.
dan rasa hormat yang tulus pada sosok pria sederhana yang kini berdiri di depan mereka. Pak Budi. Ia berdiri tegak di podium, mengenakan jas hitamnya. Namun senyumnya tetap sama, senyum yang dulu mereka abaikan. Pak Budi menatap semua wajah di hadapannya. Mata-mata yang dulu memandang rendah, kini menatapnya dengan penuh penyesalan dan kagum. Dengan suara tenang dan dalam, ia mulai berbicara. Ingatlah, di dunia kerja, jabatan itu hanya sementara. Hari ini kamu bisa jadi direktur, besok mungkin jadi bawahan. Tapi sikap dan hati, itulah yang akan terus dikenang orang lain. Ia berhenti sejenak. Semua menatapnya tanpa suara. Saya menyamar jadi OB bukan untuk mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin melihat siapa yang masih punya hati di tengah kesibukan dan ambisi. Beberapa orang mulai menunduk, menahan air mata. Kita sering lupa bahwa di balik seragam lusuh, ada manusia yang juga punya harga diri, punya keluarga, dan punya mimpi seperti kita semua. Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan. Bahkan suara napas pun terdengar pelan. Tak ada yang sanggup menatap Pak Budi tanpa menitikan air mata. Pak Budi melanjutkan dengan suara lebih lembut. Jangan pernah meremehkan orang kecil. Karena bisa jadi, dialah yang Tuhan kirim untuk menguji seberapa besar hatimu. Ia menatap Rani dan Andi yang duduk di barisan depan. Keduanya menunduk sambil menangis. Pak Budi tersenyum kecil. Saya tidak datang untuk mengingatkan kesalahan kalian. Saya datang untuk memberi kesempatan. Supaya kalian bisa belajar menghargai setiap orang, tanpa memandang jabatan. Direktur menatap Pak Budi sambil berkata pelan. Terima kasih, Pak. Kehadiran Bapak mengubah kami semua. Sekarang kami tahu, perusahaan ini bukan tentang laba atau rugi, tapi tentang manusia dan hati. Pak Budi tersenyum lebar. Saya hanya ingin satu hal. Jagalah tempat ini dengan kejujuran dan kasih. Jangan biarkan kesombongan kembali masuk ke dalamnya. Seluruh karyawan berdiri, memberikan tepuk tangan panjang. Tapi bukan tepuk tangan untuk seorang bos kaya, melainkan untuk manusia berhati besar yang telah mengajarkan mereka arti kemanusiaan. Hari itu, kantor PT Maju Sentosa berubah. Tak ada lagi yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Mereka mulai saling menyapa, saling menghargai, bahkan saling membantu tanpa diminta. Dan di setiap sudut ruangan, seolah masih terdengar suara pel lembut yang bergesekan di lantai, mengingatkan mereka pada seorang pria yang pernah dianggap tak berharga. Pak Budi berdiri di depan pintu keluar, menatap langit biru di luar jendela. Ia menarik napas panjang dan tersenyum tenang. Kadang, penghinaan adalah ujian bagi hati. Dan penyesalan adalah harga mahal yang harus dibayar karena kesombongan. Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan gedung itu dengan damai. Namun pesan dan ketulusannya akan selamanya tertinggal di hati semua orang yang pernah menghina. Dan kini belajar untuk mencintai tanpa memandang rendah. Hormatilah siapapun, sekecil apapun perannya. Karena dunia ini berputar. Dan bisa jadi, orang yang kamu hina hari ini adalah orang yang kelak menolongmu di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Supaya semakin banyak orang yang sadar bahwa kebaikan dan kerendahan hati jauh lebih berharga dari pangkat dan jabatan.